Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rosyani, NIM 19043018, jurusan Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pada case study Sistem Informasi Manajemen yang berjudul RFID Propels di Angkasa Library Management System. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan RFID. Menurut Frank Thornton tahun 2006, itu menjelaskan bahwa RFID itu merupakan peralatan dan teknologi yang menggunakan sinyal audio untuk memberikan data yang telah diidentifikasi. RFID ini termasuk dalam bentuk tag ataupun label kecil yang dapat mengidentifikasi sebuah objek data yang diterima melalui sinyal radio dan kemudian diterjemahkan kembali dalam bentuk angka atau informasi lainnya. Nah, RFID ini bukan hanya digunakan di kalangan industri saja, akan tetapi juga digunakan pada perpustakaan sebagai alat pengaman dan mempermudah pelayanan. Baiklah, untuk pertanyaan studi kasusnya. Pertanyaan pertama, itu bagaimana teknologi RFID dapat menyederhanakan proses dasar perpustakaan seperti peminjaman dan pengembalian buku? Jawaban yang pertama, yaitu dengan mengganti sistem perpustakaan manual menjadi automatization. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sebelumnya itu perpustakaan dalam mencatat peminjaman dan pengembalian buku itu menggunakan proses manual atau menggunakan pencatatan biasa atau tulis tangan. Nah, di sini itu dirubah menjadi otomatis atau menggunakan suatu teknologi yang tentunya akan menghasilkan suatu pencatatan yang rapi dan terstruktur. Sehingga suatu pekerjaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua itu adalah menyatukan informasi di database. Ketika seluruh informasi telah terintegrasi di database, maka informasi akan lebih mudah diakses. Kemudian yang ketiga itu adalah RFID itu membantu kontrol pengendalian karena seluruh data dan informasi telah terintegrasi di database, akan lebih mudah bagi sistem perpustakaan untuk merangkum informasi serta jadwal pinjam dan mengembalikan buku. Kemudian yang keempat itu adalah adanya sistem RFID ini akan mempermudah proses pengembalian buku walaupun perpustakaan sedang tutup, yaitu dengan meletakkan buku di dalam Dropbox, dan RFID ini akan mengupdate sistem kartu member dari si peminjam buku tersebut. Kemudian yang kelima, itu dengan RFID, perpustakaan akan lebih mudah dalam proses labeling buku, karena RFID ini melabel buku dengan informasi yang sudah terintegrasi di database. Kemudian yang keenam, akan mempermudah proses pencarian buku. Ketika member perpustakaan itu ingin meminjam buku, maka ia hanya perlu searching judul buku dan buku akan ditemukan. Kemudian yang ketujuh, membantu proses katalog. Contohnya, ketika member peminjam buku itu, maka setelah itu petugas perpustakaan akan lebih mudah untuk menata di mana buku harus diletakkan kembali karena sudah tersimpan di database, di mana buku tersebut harus diletakkan kembali setelah peminjaman tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah mencegah pencurian buku. Karena jika buku dibawa tanpa prosedur peminjaman yang tepat, maka akan timbul bunyi. Pertanyaan kedua, itu adalah jenis teknologi apa yang digunakan perpustakaan sekolah atau universitas Anda? Apakah peran penting dalam mengelola operasi? Jawabannya, itu adalah teknologi yang digunakan pada Universitas Negeri Padang, khususnya Fakultas Ekonomi, itu adalah sistem barcode dan scan. Sedangkan pengelolaannya masih dilakukan secara manual dan beberapa fungsi itu dibantu oleh sistem, yaitu melalui http fe.unp.ac.id. Semua buku yang menjadi inventaris pada perpustakaan Fakultas Ekonomi itu diberi barcode dan kode inventaris untuk memudahkan proses di perpustakaan.
Nah, terdapat beberapa aktivitas di perpustakaan, yaitu yang pertama ada keyword search engine. Maksudnya itu adalah bagi mahasiswa yang ingin meminjam buku lewat database komputer, itu dapat dilakukan sendiri lewat website perpustakaan. Database perpustakaan FEUNP terintegrasi dengan perpustakaan pusat UNP. Sehingga di perpustakaan FEUNP itu tersedia komputer untuk melakukan pencarian buku, sehingga mahasiswa dapat melakukan pencarian ataupun mengecek tersedia atau tidaknya buku yang hendak dipinjam tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah peminjaman dan pengembalian buku. Untuk proses peminjaman buku itu adalah peminjam dapat mencari buku yang akan dipinjam, dan kemudian itu melaporkan buku tersebut kepada petugas perpustakaan untuk didata ataupun dicatat tanggal peminjaman dan batas tanggal pengembaliannya. Untuk proses pengembalian buku tersebut, peminjam langsung membawa buku tersebut dan dikembalikan ke petugas perpustakaan, dan petugas akan mengkonfirmasi bahwa buku tersebut telah dikembalikan. Namun, jika buku tersebut dikembalikan telat, maka akan dikenakan denda sesuai dengan keterlambatan harinya. Jika telat 1 hari, maka akan didendakan sebesar Rp1.000. Baiklah, pertanyaan ketiga itu adalah bagaimana teknologi RFID itu membantu perpustakaan Alianzi University College of Medical mendeteksi dan mencegah pencurian buku. Nah, RFID tag itu berguna untuk mencegah pencurian melalui pemasangan pintu elektronik Article Surveillance atau EAS di perpustakaan. Nah, seperti halnya sistem alarm di TUK, anggota perpustakaan yang mencoba untuk meninggalkan perpustakaan tanpa mengikuti prosedur peminjaman buku, maka akan memicu alarm berbunyi. Karena pintu itu dapat menyadari RFID tag pada buku dalam jarak 1 meter tanpa gangguan dari item magnetik. Nah, pintu EAS itu terhubung dengan ruang pengawasan perpustakaan. Apabila seseorang lewat dari gate EAS dengan buku yang belum diproses untuk dipinjam, maka alarm akan berbunyi dan pintu akan dinaikkan. Kamera pada area pintu itu akan mengambil foto orang tersebut dan mengirimnya ke ruang pengawasan. Nah, pendeteksian pencurian ini merupakan teknologi yang terpisah dan beroperasi secara independen dari database perpustakaan. Akan tetapi, merupakan bagian yang terintegrasi dengan pengelolaan perpustakaan di AUCMS. Baiklah, demikianlah jawaban saya terkait dengan pertanyaan pada studi kasus RFID ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.